Jemaat Limbong Langsa, Klasis Malangke, wilayah 1 Tanah Luhur. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku, panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar keluhan hatiku. Komponen data dua dan nomor dua. Jelas. Ya, sejarah lambai. Jadi pertama Pendeta Elang, Pendeta Pelajukan, Pendeta Ferdinand Tiku, Pendeta Junita Tulat, Pendeta Irmayanti Tarkallo, Pendeta Rimba, Pendeta Ribrata, Pendeta Septian, Pendeta Cornelius, Pendeta Mikael, Pendeta Kelvin Renzi, Pendeta Maria. oke. Nanti posisi yang baca ayat di sebelah Ya, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Di pagi hari ini menjelang siang, kami datang bersyukur atas kasih setia Tuhan yang Engkau anugerahkan bagi kami semua. Bersyukur kehadiran para pelayan Tuhan di tempat ini, di mana hari ini ya Tuhan ada sukacita yang hadir di tempat ini, di mana calon pendeta Agnes boleh pakai akan diberkati pada hari ini. Ya Allah ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami mulai dari pertengahan hingga usainya ibadah ini. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lebih nanti kita pindah itu pinggir gila ya. Dari pinggir ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita. Kita dengarkan rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah, yang ketiga laporan panitia, yang keempat sambutan-sambutan. Sambutan-sambutan yang pertama dari pemerintah setempat, yang kedua dari BPK Malangke, dan yang ketiga perwakilan dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Susunan acara yang kelima yaitu jamuan kasih, dan yang keenam penutup. Kita masuk ke acara yang kedua yaitu ibadah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat berjumpa dalam ibadah pengurapan Agnes Bone Pakendek STH menjadi pendeta Gereja Toraja ke 1332 di Jemaat Limbong Langsa dan Jemaat Durian Belah, Klasis Malangke, wilayah 1 Tanah Luhur, Kamis 3 Oktober 2024. Oleh pengasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus dan karya Roh Kudus, Jemaat Tuhan di tempat ini telah terbangun dan terus menerima lawatan Tuhan. Oleh pengasihan Tuhan pula, Saudari Agnes Bone Pakendek STH
telah menjalani semua proses penyiapan pendeta Gereja Toraja berdasarkan pengakuan dan tata Gereja Toraja. Dalam sukacita bersama, kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan yang telah dan akan terus melawat kita. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi, kita masuk rumahnya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kepada sidang jemaat telah diumumkan 2 hari minggu berturut-turut bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari jemaat mengenai pengajaran dan perhidupan dari saudari Agnes Bone Pakendek STH, maka dia akan diurapi menjadi pendeta Gereja Toraja yang akan memulai pelayanan di jemaat Tuhan, di jemaat Limbong Langsa dan jemaat Durian Bela, Klasis Malangke wilayah 1 Tanah Luhur. Oleh karena keberatan-keberatan itu tidak ada, maka pengurapan akan diselenggarakan pada jam ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah Bapa kita yang di sorga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan, semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka.
Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dengan demikian jabatan gembala itu sangat mulia, karena melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Di sorga ku hidup senang bersamanya, sinar bersinar, itulah kehendak kita tunduk diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita. Siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah kamu, Saudari Agnes Bonepakendek, sarjana teologi, yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat yang telah ditebus dengan darah Yesus ini? Dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah Allah ditemukan kembali bagi kita sekalian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Amin.
oleh darah Yesus penyucian hidupku, hanya oleh darah Yesus, berdarah Tuhanku, sumber pembasuh tubuh, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku, hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku, hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Dengarlah petunjuk hidup baru. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya persilahkan Agnes untuk berdiri. Allah memanggil, memilih dan menetapkan hamba-hambanya untuk menggembalakan domba-dombanya. Tuhan bersabda, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku Tuhan, pakailah hambamu ini. Dalam keterbatasan hamba ini, Engkau berkenan memakainya sebagai teman sekerjamu. Engkaulah yang menyempurnakan pelayanannya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Gembala Agung. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, Bagimulah segala kemuliaan, hormat dan syukur. Engkau Allah yang mengatur perjalanan hidup, juga pelayanan jemaat-Mu. Kami berkumpul hari ini di Jemaat Limbong Langsa dalam rangka pengurapan seorang anak Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Gereja Toraja kurang lebih 2 tahun. Proponen Agnes Bone Pakendek yang akan melayani Jemaat Limbong Langsa dan Jemaat Durian Bela Klasis Malangke. Engkau telah berkenan atas pergumulan dan doa jemaat-Mu, dan karena itu hari ini hamba-Mu akan menerima pengurapan. Kami rindu meletakkan di dalam firman Tuhan pengurapan dari hamba Tuhan ini. Karena itu Roh Kudus tolong kami, dan terkhusus tolong hamba-Mu yang Engkau pakai hari ini menjadi alat di tangan-Mu menyampaikan isi hati Tuhan. Semoga dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat dimengerti, terlebih dilaksanakan oleh setiap umat-Mu yang mendengar hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Saya memilih kitab pertama Korintus pasal 9 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Pertama Korintus pasal 9 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Demikian sabda Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Amin. Firman Tuhan. Dari 3 ayat bacaan kita ini, kita renungkan dalam satu pokok, giat dalam pemberitaan Injil. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, tentu pertanyaan penting atas tema ini adalah, mengapa kita harus giat dalam pemberitaan Injil? Apa urusan kita dengan pemberitaan Injil? Saudara-saudara, tahukah kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang berhutang karena Injil? Dan kalau yang namanya utang itu, dia harus menjadi sebuah keharusan. Orang Toraja kalau ia punya utang, tidak ada alasan untuk tidak membayarnya. Karena kalau tidak dibayar, dia akan menjadi beban sepanjang hidup, bahkan sepanjang masa. Dalam bahasa ibu, diposir. Orang Toraja kalau berbicara soal utang, itu adalah aib. Karena itu mereka berusaha sedapat mungkin sehingga utang mereka itu diupayakan untuk dibayar. Kita lihat dalam bacaan kita bagaimana Paulus memandang persoalan utang karena Injil itu. Baginya, ia lalu berkata, kita berhutang karena Injil. Paulus merasa dirinya memiliki hutang, yaitu suatu kewajiban yang harus diembannya sebagai hamba Kristus, yaitulah memberitakan Injil. Paulus merasa bahwa dirinya berhutang sebelum ia memberitakan Injil. Ia memahami bahwa pemberitaan Injil itu adalah rasa mengasihi jiwa-jiwa yang berdosa, dan itu sudah ada dalam benak atau dalam pikiran Rasul Paulus. Perasaan berhutang ini pun seharusnya menjadi perasaan kita
setiap anak-anak Tuhan atau warga gereja untuk mengasihi setiap jiwa-jiwa, dan tentu jiwa-jiwa itu dimulai dari keluarga masing-masing. Mungkin di dunia ini kalau kita mengartikan konsep hutang berarti mau atau tidak mau harus kita membayarnya. Tetapi konsep hutang demikian tidaklah diajarkan dalam Alkitab. Karena hutang ini bukan lahir dari sebuah keterpaksaan, tetapi konsep hutang ini lahir dari sebuah kerelaan hati yang siap tunduk kepada Allah sebagai Tuhan dan pemilik hidup umat manusia. Inilah citra diri seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus, yang memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa bukan karena keterpaksaan seperti membayar hutang di dunia ini. Bagi Paulus, kalau cara kita memandang hutang itu seperti cara dunia memandang hutang dunia ini, maka akan menimbulkan banyak persoalan, kepura-puraan, kemunafikan dalam persekutuan. Karena itu hati-hati, ada begitu banyak orang kalau tidak mengasihi jiwa manusia, maka rasa-rasanya dia bisa menjadi seorang aktivis. Tetapi sangat berbahaya kalau keaktifannya tidak lahir dari hati yang mengasihi. Karena itulah kita tidak bisa heran bagaimana kehidupan jemaat itu. Begitu banyak orang yang mungkin melihat pelayanan dalam jemaat seolah-olah untuk manusia. Ya mito naku kianu na panditari di garagan, panditari pertama ki persembahan panditari, aktif ki panditari, pemilik ki banua panditari. Semuanya lahir dari sebuah tindakan yang tidak tulus. Mungkin orang bisa memberi, tapi akan diikuti dengan unek-unek. Makanya Paulus memandangnya bahwa hutang dirinya bukan lahir dari sebuah keterpaksaan, tapi lahir dari sebuah permenungan, keterpanggilannya, bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa disia-siakannya. Makanya dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sebuah ungkapan keberanian, penghayatan iman yang dalam. Sanggang nak sumpu sumandakku, kaya teka tuang kutang kupake umpakalabi po. Celakalah aku. Tak kutandai ko mo hindi ako may jemaat limbong merasa duka siya ako meraka celaka. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Pak Buddha tahu dan waktu nala memberitakan Injil lama lebar bersekutu. Mami bang siya yan ako na kopa. Piran kopa. Latap pumora ka. Tidak
merasa celaka. Kayak itu nasa nggak tahu celaka. Kita enak tua coklatna, tak enak tua parena, tak enak tua puntingna, tak enak tua kalukunna. Nah kok celaka lah aku. Tapi bagi Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Lain pokada duka. Celaka nak te kita ikut ke masa itu padangku torotolino labi-labi panditangku. Aku tandai ku mau mika masa syarakat Agnes. Koyan kutire kalena malompo siya apa ko. Masalahnya adalah tentu pertanyaannya memberikan tanda bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang merasa berhutang. Apa ciri-ciri kekristenan yang berhutang itu? Kalau kita membaca Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, di sana dikatakan tidak menghasilkan buah atau tidak menginjili. Saudara-saudara, kekristenan yang mati adalah kekristenan yang tidak berbuah. Kekristenan yang mati adalah kekristenan yang tidak mengerti kehendak Bapa. Kekristenan yang mati adalah kekristenan yang tidak mengerti tanggung jawab untuk menginjil. Makanya Matius pasal 28 ayat 19 hingga 20 berkata, karena itu pergilah, beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Dan ini menjadi tugas kita orang percaya atau orang Kristen. Tugas ini bukan hanya tugas para pejabat gereja, penatua, diaken, pendeta, tetapi tugas semua orang percaya. Kami tanayan na didirut tata gereja. Ya tu tugas na pandita tae na dikuang. Tugas khusus pendeta adalah memberitakan Injil. Yaman na ya, anan tu tugas khusus na pandita kelan tata gereja toraja. Ngada dua tu tugas khusus na penatua. Palu tu tugas khusus na diaken kelan tata gereja. Ya to senga-sengaan na to disanginasang tugas bersama. Panokaraki karena di tirur jobang jaminan hidup batu di kuah gaji. Ya mito na di kuah yaitu posara itu pandita. Tirur di kalang tata gereja. Yaitu berkunjungin dan na tugas khusus. Tugas tak bersola. Tugas taya sola toh. Yang namanya memberitakan Injil, tugas bersama ya toh. Apa tuh tugas na pandita? Melaksanakan sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Kedua apa? Meneguhkan pejabat-pejabat khusus dan memberkati perkawinan. Apa toh? Apa? Katekisasi. Apa toh? Mana tak nasami lulus tata kiri dia tu lah. Yang tugas nara dia kenapa? Lalu menyelenggarakan dengan sukacita pelayanan diakonia, mengupayakan dana diakonia. Yang ketiga, melaksanakan pertemuan minimal sekali setahun.
Yan na penatua apa? Mana susah kun penatua te kami tugas minta itu kami tandai. Pertama, menjaga keutuhan persekutuan. Jadi yan na din tahu si salah-salah lan kombongan tugas pokok na penatua to. Da na yang menjadi akar masalah. Kesa kukuin na din penatua yang pasti sarak-sarak tahu lah abirannya letakkan itu jabatan penatua. Tugas kedua apa? Mengadakan pertemuan minimal sekali setahun. Ya Bang Arya. Yang lain itu namanya tugas bersama. Ciri yang kedua apa? Orang yang tidak merasa berhutang atas Injil adalah orang yang tidak menghormati pengorbanan Kristus. Mazmur 116 ayat yang ke-12 sampai 14 dia berkata, bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan atas segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Dengan kata lain Bapak Ibu, setiap kita yang ingin membalas kebaikan Tuhan tentu tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuhan yang telah menolong kita, terlebih menyelamatkan kita. Tuhan telah menyerahkan segala-galanya untuk kita. Karena itu kita berhutang atas hal tersebut. Lalu bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan dan menghargai pengorbanannya? Hanya dengan jalan menjunjung tinggi anugerah keselamatan yang Tuhan berikan atas dunia ini, menyerukan nama Tuhan, dan kemanapun kita pergi, kita melangkah, kita harus memberitakan akan kebaikan Tuhan itu. Saudara-saudara, memang tidak ada cara lain untuk menikmati kebaikan Tuhan selain berbagi. Cara membalas akan kebaikan Tuhan adalah kita mengasihi sesama kita, kata Paulus, dan terutama saudara-saudara seiman kita. Surat pertama Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 berkata apa? Jika aku berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi aku membenci saudara-saudaraku yang aku lihat, aku adalah pendusta dan pembohong. Budaya bangsa gereja suster. Yan najos salian madoi bang kaboroi, tapi itu syulu na lalu tak nabisan kaboroi. Tak tanding pakaboro otongan siar katek neste tongan ragu naka tantu ni ko hangban ni ko ragu Pak Pendeta. Kupi tanah-tanah ni na kukum barkar pastori. Hukum berkat pastorin na. Semoga ini menjadi beban. Sabaya mainan nilindo na jemaat tu pastor. Yung padibang ni konsistori na ko tahu. Pak Adi ikin dir
Gunung penanta. Bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan tolong rengye to muda tangami pa okoy okoran. Dia medisa nga Pak Kaboro to. Pak Kaboro yan nabunong penanta taara ta patapugoy tapi todo way matanta todo penanta di sana dulu may Pak Kaboro to asalambu tumilang penanta berarti sudah punya niat. Biasa kukuang pokade selama nado BPS kedua-dua kukuang ya kayak itu Pak Mingguan si bisa syari dini sang minggu paya ya tuwallo bongi na nini si tongan na jemaat apa pastor pabu dari ke jemaat yaman nalampinan na gedung gereja ya itulah tabel prioritas si tongan apa pastori natangnya ba apa na pandita tuh 5 tahun niya tumalayo niya tuh pandita toro yan apa jemaat tak adu kayo nariko pandita di garangan sabak di ko ya banon na jemaat banon kombongan mudah-mudahan pengurapan hari ini memberi semangat laku kamu. Percaya nak, 30 kumimpira kakak. 39 oh. Tambah jemaat durian berak 55 lah. 50 taldo. 40 50 labi 50 labi sederhanana tapantan tuy lah kok kinalatoyan sang bulan itu namang persoalannya adalah apakah kita seperti Paulus merasa berhutang ya ya tak merasa syaki raka kumua kita mau teto napa kaboro puang narondo puang muina tiap tahun dembang banjir apa sirwa duka kaya tahu napake puang umpapayan Pak Kaboro nambala di kuan ako to maapudi umbala ko ko umbala ila ko puang tumintu ka pa kamasyan na lako aku kusanga yan namang kadako to kenes tu pastori tanya banon mo banon na jama sa 5 taon ko dako to malay mo kuy ko batum bumuni mang katumuni tu banon na jemaat napasadian ko jemaat tumelo na muni ko tanto melo duka tu pelayanan lah sabain na pandita nombar lah di kuwa ma persiapan ya dini kumande ya dini mama ya dini si paningo anak pa ya dini si paningo papaana dan pandita mengutana pisang sabaa yang namanya juga tinggal di konsistori mengutana minakota asyara kita mado satu to berkeluarga tinggalan konsistori bisa memibayangkan apa tuh pusat atau pekutannya itu mau tangan
lah sesindi itu, sedangkan misa-misa di tahun lalu bisa dibayangkan. Mengapa? Yang diandaikan dengan bait suci, ya, ruangan maha kudus, nambah kamu nakotong, nama keluarga tertorlan. Saya percaya, ya mau itu bahagian satu pemberitaan Injil yang harus konkret di sini. Tidak bisa kita berteori, tapi konkret, nyata dan jelas. Kabaran Injil, sebab muyum badi kutusan maaf kabaran Injil, kepai nati rujui tau kaleta. Lano kau tahu nama narang kimpo kadai, na diampui di pojok kaleta. Manarang tu gereja mangadai tasi pakaboro, na kita tangsi pakaboro. Manarang gereja mangadai tasiangga, na kita tang siangga. Bagaimana mungkin pemberitaan Injil akan berwibawa kalau kita tidak menghidupi akan pekabaran Injil itu? Semoga bacaan kita ini kita renungkan dalam-dalam, kita hayati dalam-dalam, lalu kita pun nantinya setelah kita sampai pada sebuah kesimpulan berkata seperti Paulus, saya adalah orang yang berhutang karena Injil. Karena itu celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya kena Pak Poreang kubang noko Paulus, nah bisa na aku. Pak bukan karena kemauan saya, tetapi karena kasih Kristus. Ya kena Pak Poreang nabang Agnes lana kuah. Harga mi patoro na dolo bayi na saya teringat waktu pengen patani misa na bukada mbek misa ari lan penangku tingkus kesekandak pi saya mau papa aku karena itu papa aku marasan stroke. Kuko moray kor kata malang ke naku muir mana yang penting bisa nasul. Apa tuh laku pokada? Allah kaki di kumalay kim pakatale kadan napuang na diabaikan turapunta to mendadianta. Apalagay ina? Lana ko ang kiitaw pandita keba. Nato mendadianta tangga di pakabor yang mau tanggung jawab nak nesto nak kami bisa siara kawan tapi di kasola papa itu yang saya hayati, makanya saya mengangkat bacaan hari ini di hari pengurapan. Masih segar dalam ingatan saya dalam percakapan itu. Mangka kumika di ben muane lah, proponen muane. Tapi akhirnya sakit kasihan. Ya minta ku pokade ton tasitamu do eling. Kuko patangar. Sebab sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Memberal di melayani dengan sehat, kita tak potong. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari betul-betul kita terpanggil
untuk melaksanakan pekebaran Injil dimulai dari jemaat, dimulai dari keluarga dan sampai ke lingkungan dan masyarakat kita. Selama laku kamu dak dua jemaat, selama laku aknes si sola bapak nama makna mintu keluarga turampo selama laku gereja toraja bisa omo pandita di tokol lo ya teh kirangan nomo panditan na gereja toraja selama laku kita solanasam na penama sallo mora umpasak keke. Amin. Ta alat tupak nanong ta tuku jolona buang pantan paresa kaleta. Kita naikkan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan kepada paduan suara. Untuk itu kami persilakan.
Kita akan masuk pada akta pengurapan. Dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada gembala atau pendeta, ada penatua dan diaken. Adapun tugas gembala yang pertama menyampaikan firman Tuhan secara saksama dan setia kepada jemaat melalui khotbah, pengajaran, nasihat, penghiburan dan teguran. Menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat, serta berusaha supaya dalam jemaat selalu ada ketertiban. Firman Tuhan mengatakan seorang penilik jemaat haruslah berpegang kepada perkataan benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat supaya sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Kedua, memimpin doa syafaat sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul dikatakan, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Yang ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Yang keempat, meneguhkan pejabat khusus gerejawi, meneguhkan dan memberkati perkawinan, serta meneguhkan sidi. Kelima, bersama-sama dengan penatua dan diaken, memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan, serta ajaran tidak menyimpang. Karena itu, pendeta berkewajiban terus-menerus membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, serta bertekun di dalam doa. Keenam, bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengar bahwa saudari Agnes Bone Pakendek sarjana teologi sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan. Untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia itu, saya persilakan saudara untuk berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa panggilan jemaat Limbong Langsa dan jemaat Durian Bela Klasis Malangke wilayah 1 Tanah Luhur atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh, serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan berhidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena engkaulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Silakan duduk. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum pengurapan dilaksanakan, saya mengundang saudara-saudara sidang jemaat berdiri dan menjawab pertanyaan berikut. Yaitu jemaat Sion Langsa, Limbong Langsa, Sola Durian Bela, Bendan Kobi. Nah, kamu ditulang pebali dah kok napandi taman namo tu mebali. Yo. Oke. Kamu dek. Apa
Apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apa saudara-saudara menerima? Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara ini. Silahkan duduk, terima kasih. Naskah Perjanjian. Pada hari ini, Kamis tanggal 3 bulan November tahun 2024, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Limbong Langsa Klasis Malangke, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Agnes Boni Pakendek, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji Agnes Boni Pakendek, menyaksikan Majelis Gereja Toraja Jemaat Limbong Langsa Klasis Malangke. Ketua Penatua Linda Yustika, Sekretaris Penatua Anis Sanggola.